Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Harul Asfian dari kelas 1 di 3 ITB. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan desain dari website kita hingga mulai dari navbar hingga ke footer. Namun jika kita perhatikan baik-baik, ada beberapa hal yang kurang. Salah satunya adalah responsive design. Contohnya jika kita kecilkan di sini, desain kita akan terlihat kacau karena tidak seperti framework CSS lainnya yang biasanya terbuat dari komponen primitif. Tailwind CSS adalah framework CSS yang bersifat modular atau mempunyai kelas-kelas yang spesifik, sehingga ketika kita ingin membuat sebuah responsive design, kita harus membuatnya secara manual. Di sini saya akan mempraktekkan membuat responsive design dengan Tailwind CSS. Kita tidak akan membuat untuk semua elemen atau semua bagian di sini. Saya di sini hanya akan menyontohkan untuk beberapa bagian saja. Mungkin bagian navbar, bagian hero, atau mungkin hingga bagian fitur-fitur utama ini. Jadi mari kita mulai. Nah, jika kita lihat di dokumentasi Tailwind CSS di bagian responsive design, di sini terdapat beberapa breakpoint yang telah disediakan mulai dari SM, MD, LG, XL hingga 2XL. Selain itu, Tailwind CSS di sini adalah bersifat mobile first, yang mana artinya desain utama kita akan teraplikasi di mobile atau di ukuran layar paling kecil, lalu naik hingga breakpoint yang ada di atasnya. Contoh yang sudah diberikan di sini adalah di sini text center dan SM tagline. Artinya secara default di mobile dia akan text align-nya akan ada di center, namun mulai dari breakpoint SM ke atas, teksnya dia akan berada di sebelah kiri. Ini artinya mobile first, yang artinya desain utama kita berada di mobile dan naik ke breakpoint yang ada di atasnya. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Kita buat agak kecil untuk mensimulasikan tampilan mobile. Oke, kita mulai dari bagian navbar, dimana kita lihat navbar kita terlihat kacau. Ya. Oke, di bagian navbar ini kita lihat menu kita. Di sini kita bisa hanya menampilkan logo saja di Bitwarden, dan sisanya bisa kita sembunyikan dengan menggunakan div. Kita balut dengan div dan kita beri kelas hidden. Ya, jika kita lihat di sini dia akan hilang. Namun di sini, jika saya besarkan dia juga akan ikut menghilang. Karena itu kita bisa menggunakan breakpoint yang sudah disediakan, yaitu kita akan menggunakan breakpoint SM. Begitupun dengan yang ada di bawah sini. Atau mungkin MD.
Ya, sepertinya terbalik, jadi kita buat hidden sebagai default, dan ketika breakpoint MD ke atas dia akan terlihat. Kita juga bisa mengatur di sini padding horizontal, dimana secara default kita bisa pindahkan menjadi medium ke atas, dan kita buat padding default menjadi lebih kecil. Contohnya di sini saya menggunakan 8 sebagai padding horizontal default, dan ketika breakpoint medium ke atas dia akan menjadi 24. Jika kita cek di sini, ya secara default dia tidak tampak apa-apa di navbar. Namun jika kita buat menjadi lebih besar hingga breakpoint medium ke atas, dia akan muncul walaupun masih tampak belum rapi. Mari kita rapikan. Ya, kita sudah cukup rapi. Dan kita cek ketika kita kecilkan windownya, ya berhasil. Kita lihat dimana menghilang. Sepertinya kita harus memperbesar breakpoint kita, karena terlihat ketika kita setting di medium masih cukup berantakan. Jadi mari kita set ke G large, yaitu berada di 1024. Begitupun yang ada di sini dan yang di bawah. Ya. Kita lihat di sini ketika kita setting ke large, dia terlihat breakpointnya terlalu besar sehingga tidak muncul sama sekali. Jadi mari kita setting menjadi tiap-tiap breakpoint secara manual. Jadi di sini kita buat empty menjadi bx contohnya 24. Ini di empty. Lalu yang ada di sini, contohnya ketika kita LG, maka space-nya menjadi 2 namun ketika kita berada di medium, kita bisa mengurangi spacing-nya menjadi hanya 1 rem atau 4. Mari kita cek. Ya, masih belum terlihat sepertinya. Ya, ini karena ya ini tersambung. Kita lihat, dan disk tidak perlu download, ini tidak diperlukan, dan sepertinya ini cukup. Jadi ini berarti di MD. Oke. Ya, mari kita cek. Ketika kita berada di mobile, dia tidak terlihat, dan ketika kita ubah ukurannya secara perlahan,
hingga di breakpoint MD kita lihat mulai muncul dengan spacing 1 rem, dan ketika kita besarkan lagi spacingnya akan terlihat menjadi lebih besar. Intinya adalah kita bisa setting manual untuk tiap-tiap breakpoint dengan catatan bahwa settingan default di sini adalah mobile first, yaitu breakpoint paling kecil. Mari kita perbaiki yang bagian bawah sini juga. Kurang lebih seperti itu untuk bagian navbar. Mungkin ada satu tambahan lagi, yaitu menu. Oke, di sini kita bisa lihat kita membuat button yang hanya akan tampil ketika kita di breakpoint mobile. Sedangkan jika kita besar, kita lihat ya, button akan menghilang dan akan tergantikan oleh menu-menu navbar. Sedangkan jika kita kecilkan kembali, ya kita lihat kembali muncul sebuah menu. Nah, ini bisa kita manfaatkan dengan menggunakan JavaScript untuk membuat sebuah dropdown. Ya, cukup seperti itu untuk navbar, dan berikutnya kita akan coba membuat hero pick ini menjadi responsif. Bisa kita mulai dengan membuat bagian flexure di sini menjadi medium, dan kita jadikan flex utamanya menjadi flex call. Kita save, dan harusnya hasilnya sudah cukup terlihat. Ya, gambarnya ada di bagian bawah. Mari kita edit beberapa properti lain agar tampak menjadi lebih rapi.
lihat di sini, ini adalah salah satu contoh jika kita menggunakan membuat responsive design di bagian hello page kita. Contohnya jika kita perbesar gambarnya, dia akan menjadi flex row dengan bagian kiri dan kanan. Namun jika kita memperkecil hingga breakpoint di bawah HMD, maka dia akan tampak menjadi flex call dengan layout atas bawah. Ya, kurang lebih secara umum penggunaan responsive design di Tailwind CSS kurang lebih seperti itu. Jadi kita membuat manual desain sesuai dengan breakpoint yang kita inginkan. Nah, kesimpulannya di video kali ini adalah di Tailwind CSS tidak seperti framework CSS lainnya yang datang dengan komponen yang siap digunakan. Namun karena Tailwind CSS bersifat utility classes yang spesifik